Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sonia Putri M. Saya dari SMPN Negeri 2 Pamengpeuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Mengenal Tata Surya. Buku Mengenal Tata Surya ini diterbitkan oleh PT Geraha Kencana Bandung dan ditulis oleh Adriansah Arifin. Tebal bukunya sebanyak 66 lembar. Alasan saya memilih buku Mengenal Tata Surya ini agar saya lebih mengetahui benda-benda yang ada di tata surya. Isi dari buku Mengenal Tata Surya ini terdiri dari hidrogen, planet-planet, asteroid, komet, meteor, bumi, dan ekspedisi ruang angkasa. Begini ya teman-teman penjelasannya. Hidrogen adalah unsur umum dalam sistem tata surya. Matahari yang sangat besar juga terdiri dari hidrogen, yang juga terdapat di beberapa planet besar. Planet-planet. Ada 8 planet yang mengorbit matahari. Planet berukuran kecil atau planet kebumian atau disebut mirip bumi, terrestrial, dan planet besar Zouflan planet. Planet kebumian atau mirip bumi terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet berukuran besar yang ada di luar angkasa terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Asteroid, komet, dan meteor adalah benda-benda ruang angkasa yang dapat mengorbit matahari. Ketiga benda tersebut dapat bercahaya di langit. Komet akan bercahaya cemerlang jika melintas mendekati matahari. Sedangkan asteroid dan meteor akan bercahaya jika bergesekan dengan atmosfer bumi. Atmosfer bumi atau angkasa adalah lapisan gas yang melingkupi bumi. Dalam permukaannya sampai jauh keluar angkasa. Ketinggian atmosfer antara ketinggian 0 km di bawah permukaan tanah hingga pada ketinggian 10.000 km di permukaan bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet terbesar di tata surya. Bumi hampir memiliki 2/3 kehidupan di permukaan bumi dan diselimuti oleh air. Sebenarnya, struktur bumi itu berlapis-lapis. Lapisan bawah yang mengelilinginya disebut dengan kerak. Tebalnya antara 6 sampai 40 km. Dan lapisan luar yang mengelilinginya disebut mantel. Tebalnya mencapai 2.900 km. Ekspedisi ruang angkasa adalah pengiriman atau penjelajahan ke luar angkasa yang dimaksudkan untuk meneliti planet tertentu. Perjalanan tersebut sekaligus untuk mengorbitkan satelit yang manfaatnya sangat besar bagi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Satelit-satelit yang diorbitkan antara lain satelit komunikasi dan satelit pemantau cuaca. Dan orang yang pertama kali melakukan ekspedisi ke ruang angkasa adalah Yuri Gagarin. Ia adalah seorang kosmonot asal Uni Soviet. Ekspedisi ini dilakukan pada tanggal 12 April 1961 dengan menggunakan kapal luar angkasa Vostok 1 yang berbobot 5 ton. Pada tahun 1969, pendaratan manusia di bulan dilakukan sebanyak 6 kali. Pendaratan ini dilakukan oleh astronot dari misi Apollo 11 milik Amerika Serikat. Dan orang yang pertama kali dan astronot yang pertama kali menjejaki kakinya di bulan adalah Neil Armstrong pada tanggal 21 Juli 1969. Dan pada zaman dahulu, orang-orang mengamati benda-benda yang ada di luar angkasa dan benda-benda yang ada di langit hanya dengan mata telanjang. Karena semakin berkembangnya teknologi, ditemukanlah teleskop.
teleskop yang umumnya berguna untuk mengamati benda-benda yang ada di luar angkasa. Dan orang yang pertama kali melakukan pengamatan dengan menggunakan teleskop adalah Galileo Galilei pada tahun 1609. Dengan teleskopnya ini, Galileo dapat melihat kawah-kawah pada bulan, bintik-bintik matahari, dan cincin Uranus. Teleskop yang diletakkan di tata surya adalah teleskop Hubble. Teleskop ini diletakkan di tata surya agar lebih rinci untuk mengambil gambar-gambar yang tidak dapat diambil oleh teleskop lain. Teleskop ini mengitari bumi selama 10 tahun. Teleskop Hubble dapat melihat sekitar 100 miliar galaksi. Sebagian besar teleskop dapat memantulkan cahaya, dan semakin besar cermin, semakin banyak pula cahaya yang dihasilkan. Nah, teman-teman, hikmah setelah saya membaca buku mengenal tata surya ini, saya jadi lebih mengetahui benda-benda yang ada di luar angkasa. Dan saya juga lebih tahu siapa orang yang pertama kali melakukan ekspedisi ke ruang angkasa, orang yang pertama kali menjajaki kakinya di bulan, dan siapa orang yang pertama kali melakukan pengamatan dengan menggunakan teleskop. Mari menjelajahi dunia dengan ilmu pengetahuan alam dan teknologi bersama untuk membaca buku mengenal tata surya. Sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.